Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membahas terkait jurnal penyesuaian soal perusahaan dagang yang dikerjakan di komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate, di mana saya akan membuat jurnal penyesuaian terkait soal lanjutan dari latihan dunia gadget. Nah, ini adalah video terkait dengan penyesuaian. Untuk melihat video lainnya ada di deskripsi video. Kita akan mengerjakan penyesuaian 1 sampai dengan 4 pada video kali ini. Oke, kita mulai ya. Pertama, terkait dokumen penyesuaian yang pertama. Ini terdapat memo di mana memonya ditujukan ke bagian akuntansi, yaitu memo untuk pencairan e-wallet untuk memindahkan dari e-wallet ke rekening bank, di mana ShopeePay-nya adalah 50 juta, Dana 100 juta, dan OVO 10 juta. Jadi totalnya adalah 160 juta. Oke, kita akan catat transaksi ini di dalam menu buku besar dan bukti jurnal umum. Oke, kita akan input. Nomor memonya adalah 04. Ini 2020. Oh ya, terkait menginput apabila ada kesalahan nomor dan lainnya bisa dilihat di sini di buku besar, laporan keuangan di keseluruhan jurnal. Nah, ini bisa kita cek nih di sini. Ya, tanggal 1 bulan 12 2020. Yang ini. Ini lihat tanggalnya, bikin aja tanggal periode sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalnya ada kesalahan tanggal, bisa langsung terdeteksi ya di keseluruhan jurnal. Oke, kita lanjut untuk input memo yang ini. Tadi memonya dibuat di bukti jurnal umum. Jadi nanti kalau ada kesalahan bisa diperbaiki ya. Ini misalnya tinggal di back aja kalau di memo ini kesalahan ini. Tahunnya aja. Dan ini bisa disimpan. Oke, ini nomornya diubah. Sebentar kita lanjut lagi yang tadi ya, memo kita. Memo kita kerjakan. Nih. Jadi kalau nomornya sama dia nggak mau ya. Oke. Kita lanjut dulu untuk memo yang ini terkait pencairan e-wallet ke rekening bank. Kita buat tanggalnya, nomornya dulu ya. Nomornya tadi 04. Tahunnya 2020. Tanggalnya adalah tanggal 31 Desember. Oke, kita buat pencairan e-wallet ke bank. Berarti rekening yang bertambah adalah cash in bank sebesar 50 juta tambah 100 juta tambah 10 juta. Jadi 160 juta. Kreditnya adalah e-wallet. Cash in wallet. Nah, ini dia jurnalnya untuk terkait memo untuk transaksi penyesuaian yang pertama.
Debitnya cash in bank, kreditnya adalah cash in wallet. Oke, simpan dan tutup. Yang kita kerjakan bisa dilihat di keseluruhan jurnal, tinggal diperbarui saja. Yang paling bawah. Ini dia ya. Oke, kini bisa lihat juga di sini, di bukti jurnal umum tadi, kan simpan dan baru misalnya. Nah, ini bisa di-back-kan aja untuk melihatnya. Ya, ini caranya. Oke, kita lanjut ya, penyesuaian yang kedua. Yang kedua, ini adalah terkait dengan memo untuk info beban administrasi bank yang nilainya adalah Rp325.500 dan pendapatan bunga Rp12.500.100. Nah, ini dicatat juga di sini, tinggal klik aja bikin baru ya. Di sini kita nomornya adalah 05. Tanggalnya 31. Ini pendapatan bunga. Oke, kita mulai dari cash in bank-nya. Oke, cash in bank-nya kita lewatin dulu. Terus beban administrasi bank. Beban administrasi bank. Bank charge. Ini dia bank service charge. Beban lain-lain. Oke. Nilainya adalah Rp325.500. Oke, lanjut pendapatan bunga. Ini bunga bank ya. Berarti masuk namanya interest revenue. Nah, nilainya adalah 12.500. 12.500.100 rupiah. Ini dia. 12.500.100 rupiah. 12.500.100 rupiah. Oke. Nah, selisihnya kita masukin ke dalam cash in bank-nya. Berarti selisih dari interest revenue dan bank service. Kita hitung dulu. 12.500.100 rupiah dan 3255. Oke, nilainya adalah 12.174.600 rupiah. 12.174.600 rupiah. Oke, jadi kalau bikin jurnal debit dan kredit harus seimbang dan balance ya, seimbang atau balance nih dia. Berarti kalau beban administrasinya Rp325.500 dan pendapatan bunganya adalah Rp12.500.100, maka yang masuk di dalam cash in bank adalah Rp12.174.600, selisih dari interest revenue dan bank service charge. Kalau udah simpan. Lanjut penyesuaian yang ketiga. Oke, penyesuaian yang ketiga ini terkait dengan penyusutan aktiva tetap. Nah, kita kan lagi menggunakan aplikasi Akuret ya. Nah, untuk aktiva tetap, ini jurnalnya tidak secara manual, tapi menggunakan sistem seperti ini. Ya, kita close dulu. Nah, caranya klik buku besar. Ini untuk membuat jurnal penyesuaiannya ya. Jadi, klik buku besar, lalu klik proses akhir bulan, lalu pilih ini kan bulan Desember. Nah,
dipilih bulan Desember. Nah, ya, ini untuk memunculkan penyesuaiannya Desember. Tahunnya nih 2020 berarti diganti jadi 2020. Lalu oke. Oke, proses akhir bulan udah selesai. Nah, kita klik keseluruhan jurnal. Kalau memang mau lihat jurnal penyesuaiannya tinggal diperbaharui saja. Di sini akan nampak jurnal penyesuaiannya. Ini dia jurnal penyesuaiannya sudah secara sistem mengikuti di dalam daftar akun. Ya, ini sesuai dengan daftar aset tetapnya. Jadi, sudah sesuai dengan settingan awal ya. Berapa kita bikin di aset tetap ini, daftar aset tetap ini kan ada di atas ya, soal yang pertama ya, daftar aset tetap. Nah, ini penyesuaiannya kalau di aplikasi Akurat itu bisa langsung sistem. Jadi di buku besar, proses akhir bulan, pilih bulannya dan tahunnya. Lalu diproses. Nah, ini dia jurnal penyesuaiannya ya. Oke, lanjut berikutnya yang keempat ya. Ini terkait dengan penyesuaian cadangan kerugian piutang yang ditetapkan perusahaan adalah 5% dari saldo piutang. Nah, caranya pertama kita buka neraca saldo ya, atau lihat juga di count list-nya juga boleh sama aja. Lihat angka piutangnya. Nah, kita hitung. Piutangnya di sini adalah 187 juta. 187 juta. Jadi cadangan kerugiannya adalah 5% dari piutang, berarti piutang dikali 5%. Lalu nilainya dikurangin dengan allowance. Allowance-nya berapa yang ini allowance-nya? 8.305.000. Berarti nilai bebannya, beban kerugian piutangnya adalah selisihnya. Berarti cadangannya kan 5% dari piutang, berarti 5% kali piutang dikurangi cadangan kerugian piutang. Nah, berarti ini yang diinput di beban kerugian piutang, 1.045.000. Oke, dicatat di buku besar, bukti jurnal umum. Jadi inputnya di jurnal umum ya. Nomor buktinya adalah 07. 07. 31 Desember 2020. Penyesuaian cadangan kerugian piutang. Debitnya adalah beban kerugian piutang. Kita cari akunnya. Bad debt expense. Nah, nilainya tadi yang kita hitung tadi. 5% dikali dengan piutang dikurangi dengan allowance. Jadinya 1.045.000. Kreditnya adalah allowance ya. Bad debt expense pada allowance. Nah, ini di enter. Jadi biar nampak debit kreditnya dan simpan. Nah, kalau mau lihat sebelumnya tinggal begini aja. Oh, ini maaf, ini tahunnya salah nih. Nomor vouchernya kita. Ini yang tadi secara sistem ya. Hmm, ini nomor berapa tadi? Nomor 6. Kita cek ulang. Oke ya, seperti ini. Jadi, lihat di keseluruhan jurnal. Tapi kalau mau ngeditnya tadi di bukti jurnal umum ya, ini tinggal diperbaharui saja untuk memunculkan inputan kita yang terakhir tadi. Ini dia bad debt expense pada allowance for debt yang ini. Jadi kalau buat jurnal penyesuaian berapa sih nilai cadangan kerugian piutang itu, dilihat dari akun piutang ya, akun piutang. Kalau 5% berarti 5% kali piutang kurangi allowance. Bu, kalau misalnya dia cadangannya 3% ya berarti 3% dari piutang. Jadi
Tergantung soalnya, karena setiap perusahaan pastinya menentukan cadangan kerugian piutang itu berbeda-beda dan setiap soal pasti juga beda. Tapi langkahnya sama. Jadi kalau cadangannya 5% berarti dari piutang berarti 5% kali piutang dikurangi allowance-nya. Ya, ini seperti ini. Nanti kalau mau lihat di daftar akun tadi, yang tadi nilainya nih udah berubah. Tadinya kan nilainya sebentar kita close dulu. Tadinya kan nilainya cadangannya 8.305.000. Setelah kita bikin jurnal, jadi nilainya jadi 9.350.000 nilai dari 5% kali piutang. Ya, ini. Jadi, kalau ketemu soal cadangan kerugian piutang, tinggal dilihat aja berapa persen sih nilai cadangan kerugian piutang. Ini hanya contoh soal 5% bisa 3%, 2%, dan lain. Demikian video kita terkait membuat jurnal penyesuaian pada soal dunia gadget dari dokumen transaksi penyelesaian yang pertama sampai dengan yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.